Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berkah dan rahmatnya kepada kita semua. Yang kami hormati Bapak Fuad Muhammad Zain selaku dosen pengampu ilmu tafsir. Di sini saya akan menyampaikan materi yang berjudul Qaulan Thayyibah yang beranggotakan yang pertama saya sendiri, Valentin Renana Nabila dengan NIM 202111309 dan Aini Nur Azizah dengan NIM 202111311 dan Evi Dwi Margareta dengan NIM 202111316. Qaulan Thayyiban, Surat Ibrahim ayat 24. Perkataan yang baik atau kalimat thayyibah juga sudah disinggung lama sekali dalam Al-Quran. Mulai dari kriteria dan pengaruhnya, Surat Ibrahim ayat 24, 25, 27 menyinggung tentang kalimat thayyibah atau perkataan yang baik dan kebalikannya, yaitu kalimat khabisah atau perkataan buruk. Alam taro kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasajoratan thayyibatan adluha sabitu wa far'uha fi, yang artinya tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya kuat dan cabangnya menjulang ke langit. Quran Surat Ibrahim ayat 24. Perumpamaan yang disebut dalam ayat ini ialah perumpamaan mengenai kata-kata ucapan yang baik. Misalnya kata-kata yang mengandung ajaran tauhid seperti la ilaha illallah, atau kata-kata lain yang mengajak manusia kepada kebajikan dan mencegah mereka dari kemungkaran. Kata-kata semacam itu diumpamakan sebagai pohon yang baik. Akarnya teguh menghunjam ke bumi. Akar bagi pohon memiliki dua fungsi utama. Yang satu, menghisap air dan unsur hara dari dalam tanah. Yang kedua, menopang tegaknya pohon. Apabila akar tidak dapat lagi mengambil unsur-unsur hara dari dalam tanah, maka lambat laun pohon akan mati. Sedangkan akar pohon yang berfungsi baik akan dapat menyalurkan unsur-unsur hara dari dalam tanah ke bagian atas pohon, dan pertumbuhan pohon akan berjalan dengan baik. Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tu'ti ukluha kullahin biizni rabbiha wa yadribullahul amsala linnasi la'allahum yatazakkarun. Pohon itu menghasilkan buahnya pada setiap waktu dengan seizin Tuhannya. Dan Allah membuat perumpamaan itu untuk manusia agar mereka selalu ingat. Quran Surat Ibrahim ayat 25. Dalam ayat ini digambarkan bahwa pohon yang baik itu selalu memberikan buahnya pada setiap manusia dengan seizin Tuhannya. Adapun proses pertumbuhan tanaman diperlukan berbagai unsur hara yang cukup banyak macamnya. Menurut jumlah yang diperlukannya, unsur hara ini dibedakan menjadi dua unsur hara makro yang diperlukan dalam jumlah banyak, dan unsur hara mikro yang diperlukan dalam jumlah sedikit. Tetapi keberadaannya mutlak untuk diperlukan. Untuk sampai pada terjadinya buah, akar harus dapat memasok semua kebutuhan unsur hara ini dalam jumlah yang cukup dan seimbang. Ada beberapa unsur hara yang apabila dipasok melebihi kebutuhannya akan menjadi racun bagi tanaman dan dapat menyebabkan kematian bagi tanaman. Misalnya, besi untuk tanaman padi. Sebab itu, manusia yang mengambil manfaat dari pohon itu hendaklah bersyukur kepada Allah, karena pada hakikatnya ilmu pengetahuan yang telah diperolehnya melalui seseorang adalah karunia dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula halnya kata-kata baik yang kita ucapkan kepada orang lain, misalnya dalam memberikan ilmu pengetahuan yang berguna. Manfaatnya akan didapat oleh orang banyak. Setiap orang yang memperoleh ilmu pengetahuan dari seorang guru haruslah bersyukur kepada Allah, karena pada hakikatnya ilmu pengetahuan yang telah diperolehnya melalui seseorang adalah karunia dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak dalam rumah tangga haruslah senantiasa mempergunakan kata-kata yang baik dan sopan, serta menjauhi ucapan-ucapan kotor dan kasar, karena ucapan-ucapan itu akan ditiru oleh anak-anaknya mereka. Yusabitullahu lazina amanu bil qaulis sabiti fil hayatid
dunya wa fil akhirah wa yudilullahu zalimin wa yaf'alullahu ma yasya. Artinya, Allah meneguhkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Allah menyesatkan orang-orang yang zalim, dan Allah berbuat apa yang dihendaki. Quran Surat Ibrahim ayat 27. Tafsir: Allah meneguhkan imam orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh itu, yaitu kalimat tauhid itu, di dunia dan di akhirat, yaitu di alam kubur ketika dua orang malaikat menanyakan keadaannya tentang Rabb mereka, agama mereka, dan nabi mereka. Maka orang-orang yang beriman dapat menjawabnya dengan benar. Demikianlah menurut keterangan yang disebutkan di dalam hadis Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim, yaitu orang-orang kafir. Oleh sebab itu, mereka tidak mendapat petunjuk untuk memberikan jawaban yang benar. Bahkan mereka hanya mengatakan, "Kami tidak tahu." Demikian menurut keterangan dalam hadis, dan memperbuat apa yang Dia hendaki. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon untuk dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.